Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Salib Kalvari. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5, ini adalah ayat inti dari renungan malam seiman. Setiap orang Kristen patut mengalami kematian di dalam Kristus, sehingga dapat bangkit sebagai manusia yang baru. Satu sukacita bagi kita masing-masing untuk membaca apa yang dituliskan dalam buku Faith and Works. Dan ini kita bisa baca dalam Faith and Works halaman 93 dan 94 bahwa melalui Kristus, pemulihan serta pendamaian telah disediakan bagi manusia. Jurang pemisah yang diciptakan oleh dosa telah dijembatani oleh salib di Kalvari. Penebusan yang penuh dan sempurna telah dibayar oleh Yesus, di mana orang berdosa telah diampuni dan pada saat yang sama keadilan hukum tetap dipelihara. Semua yang percaya akan pengorbanan Kristus dapat datang dan menerima pengampunan akan dosa-dosa mereka. Karena oleh Kristus komunikasi telah dibuka antara Allah dan manusia. Allah dapat menerima saya sebagai anaknya, dan saya dapat memanggil dan bersuka di dalam Dia sebagai Bapakku yang kukasihi. Kita harus meletakkan harapan kita akan surga hanya pada Kristus, karena Ialah yang mewakili serta menjamin kita. Kita telah melanggar hukum Allah dan sama sekali tidak dapat dibenarkan. Usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh manusia tidak ada nilainya terhadap hukum yang suci dan adil yang mereka telah langgar. Tetapi melalui iman kepada Kristus, kita dapat mengadakan klaim akan kebenaran anak Allah yang cukup untuk menyelamatkan kita. Kristus memenuhi tuntutan hukum di dalam kemanusiaannya. Ia telah memikul kutukan hukum untuk semua orang berdosa, serta menebus mereka, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman yang murni melayakkan mereka untuk mendapatkan kebenaran Kristus. Orang berdosa dapat menjadi pemenang bersama dengan Kristus karena mereka diperkenankan mengambil bagian dari sifat ilahi. Dengan demikian keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Mereka yang berusaha mencapai surga dengan menurut hukum menggunakan kekuatan dirinya sendiri merupakan usaha yang sia-sia. Manusia tidak dapat diselamatkan tanpa penurutan, namun penurutannya bukanlah hasil usahanya sendiri. Kristuslah yang seharusnya bekerja di dalam diri mereka sehingga mereka memiliki keinginan untuk melakukan kemauan Tuhan. Jika seorang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan perbuatannya sendiri, maka ia memiliki sesuatu di dalam dirinya sendiri untuk dibanggakan. Usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan digambarkan dengan persembahan oleh Kain. Semua hal yang dilakukan manusia tanpa Kristus telah dicemari oleh kepentingan diri sendiri dan dosa. Tetapi jika perbuatan itu dilakukan dengan iman, barulah hal itu diterima Allah. Pada saat kita ingin menggapai surga melalui Kristus, maka jiwa kita telah mengalami kemajuan. Dengan memandang kepada Yesus, pencipta dan pelengkap iman kita dapat berjalan dengan kekuatan demi kekuatan, serta kemenangan demi kemenangan. Karena melalui Kristus, kemurahan Allah telah mengerjakan keselamatan kita yang sempurna. Sungguh, suatu janji yang luar biasa. Bagaimana Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di Bukit Golgota. Kiranya hubungan kita dengan Yesus senantiasa terjalin dengan iman kita kepadanya, sampai kita berjumpa dengan Juru Selamat kita waktu kedatangannya yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati.